sambil ngejalanin project-project di awal-awal, jadi difokuskan juga untuk mencari referensi atau sambil belajar itu Mas, dengan cara yang saya bilang tadi kan, jalan-jalan itu ya. Jadi kalau ada dapat uang dari project ya dipakai buat jalan-jalan. Selamat sore rekan-rekan dan teman-teman partisipan yang hadir dalam acara Protox kali ini. Dan seperti yang rekan-rekan lihat di layar monitor rekan-rekan masing-masing, kita hari ini akan membahas mengenai MIP Architects oleh Mas Iksan Hamiru. Nah, boleh diceritain nih ya Mas, awal karirnya dimulai sampai akhirnya terbentuk MIP Architects ini Mas. Dari 2010 itu saya masih berstatus sebagai siswa STM di Kota Bau-Bau. Nah, jadi di situ udah ikut magang di konsultan di situ, cari pengalaman. Kemudian lulus itu alhamdulillah masuk Unhas di Makassar 2011. Jadi kuliah saya kurang lebih 4 tahun. 2 tahun itu 2 tahun terakhir itu saya pakai buat ngikut ada konsultan dari Jogja yang punya proyek di Makassar. Jadi sambil kuliah saya ngikut itu 2 tahun. Jadi full dipakai waktu itu buat pagi pergi kampus sampai sore pulang terus ke kantor, biasa dari siang sampai malam atau dari maghrib sampai paginya. Jadi 2 tahun seperti itu buat kerja. Dan kemarin sih tujuannya buat cari ini aja, cari pengalaman biar lulusnya nanti udah siap gitu. Jadi pikirnya lulus itu pengen masuk ke perusahaan besar lagi kan. Tapi di tahun 2014 itu saya udah masuk studio akhir di kampus, tapi udah ancang-ancang di situ tuh mau buat studio sama teman, udah ancang-ancang tuh. Jadi pas lulus itu hari ini wisuda, 2 hari kemudian saya bilang sama bos saya mau resign keluar dari kantor, saya mau untuk rintis studio sendiri. Wah, keren. Jadi salah satu keputusan paling berat juga saya rasa karena harus mulai dari nol lagi kan. Karena dengan bermodal ini sih, bermodal rekanan dari kantor lama, terus juga kantor yang lama itu juga sering nge-sub project ke kami. Jadi kalau dari situ, jadi kami keluar, tapi project-projectnya itu masih sering di-sub ke kami. Jadi ngerjain project sub, terus efektifnya itu Mas, kita 2017 efektifnya. Jadi udah betul-betul punya studio yang kan kemarin sebelumnya itu masih ngekos. Dalam kos itu udah ada komputer apa kan, jadi karena project di situ. Tapi nanti 2017 baru efektif dengan sudah adanya studio, teman-teman juga join. Kurang lebih kami sekarang ada 4 orang yang di studio tim. Jadi semua teman-teman saya, teman angkatan saya, kami hanya berfokus itu ke desainnya saya, desain arsitekturalnya kan. Sementara untuk penggarapan detail-detail yang lain itu kami sub ke rekan kami yang lebih terfokus untuk struktur, MEP dan pekerjaan lainnya yang lebih spesifik. Saya jadi kebayang di 2017 itu sampai dengan Mas Iksan punya MIP ini kan mungkin pada saat itu challenging terbesarnya apa Mas? Yang pertama saya bilang keluar dari kantor itu udah salah satu keputusan yang ini sih. Jadi di situ udah yang jelas kemarin pas udah lulus itu saya bilang sama orang tua, ini saya udah lulus jadi nggak perlu lagi dikirimin uang per bulan kan, biar saya cari sendiri. tapi dengan songongnya saya bilang, bos saya mau resign dan saya mau bikin studio sendiri. Jadi di situ setelah keputusan itu jadi udah kosong gitu aja, nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan, jadi kosong gitu, jadi nganggur. Uang juga kemarin yang penting bisa makan aja syukur. Jadi
di situ mulai kita kurang lebih setengah tahun sampai 1 tahun lah baru bisa ada proyek yang ini, karena untuk mengisi waktu kosong kemarin itu saya sempat buat mikir bikin portofolio, terus mau coba ngajuin ke perusahaan-perusahaan besar seperti Han Awal, Air Mas Asri, Urbane. Nggak ada yang keterima. Tapi ada satu panggilan dari Mas Budi Kurniawan di Surabaya ya kan? Oh iya, baik. Telepon, tapi dia pikirnya saya di Surabaya. Padahal saya di Makassar, jadi nggak jadi. Jadi dari situ bulat tekad, ya udah fokus aja deh buat rintis studio. Ada proyek terkecil masuk, digarap serius. Kemarin itu yang penting kejarnya itu bisa ada proyek terbangun. Bisa ada proyek terbangun, karena yang namanya untuk portofolio itu kan kalau cuma sekedar desain, konsep, gambar kan masih belum masih belum diakui gitu. Jadi itu ada proyek terbangun yang dimaksimalkan gitu buat jadi bahan berikutnya untuk mendapatkan klien. Masalah tantangannya itu yang soal kurangnya itu tadi antusias masyarakat mungkin terhadap jasa arsitek itu kan masih kurang kan pada saat itu. Jadi saya mulai browsing gimana ada harga standar ini kan, harga standar buat fee jasa arsitek, bisa baca-baca, bahkan ada sampai yang 5 juta per meter, 1 juta per meter. Di situ pernah saya coba kasih 100.000 per meter tuh awal-awal. Itu pun masih banyak yang ini yang wah kenapa mahal sekali. Itu 100.000 masih ada yang nawar gitu Mas? Wah nawar. 100.000. Nawarnya kalau nego-nego turun-turun sekitar 20% masih ini sih, masih jadi garap aja, karena kami sadar kan masih baru, terus lagi ngejar portofolio terbangun juga kan. Fokusnya dimaksimalkan aja itu. Jadi sambil di awal-awal itu sambil ngejalanin proyek-proyek di awal-awal, jadi difokuskan juga untuk mencari referensi atau sambil belajar itu Mas, dengan cara yang saya bilang tadi kan, jalan-jalan itu ya. Jadi kalau ada dapat uang dari proyek ya dipakai buat jalan-jalan. Yang kayak saya bilang tadi, bisa belajar ke arsitek senior kan. Karena di Makassar saya nggak dapat referensi karya, referensi sosok siapa yang bisa dijadikan ini. Dan sebelum datang ke Jakarta, bikin janji dulu kah? Apa langsung datang tiba-tiba? Langsung datang. Wah. Langsung datang. Tapi kan Mbak, saat itu juga kan di Makassar itu punya satu komunitas kan, komunitas yang dibikin sama Pak Nur Samsuar Mbak. Ya, dibikin komunitas arsitek mahakarya, arsitek Makassar bangkit hadir dan berkarya kan. Nah, di situ kumpul semua praktisi-praktisi yang ada di Makassar kan. Jadi saya gabung di situ. Itu hari tahun 2016, mungkin saya yang paling muda kan, masih kayak mahasiswa anak-anak join gitu. Jadi di situ untuk saling bertukar informasi kan. Dapatkan juga link-link atau kontak-kontak yang bisa didapatkan buat mungkin ada di Jakarta dari segi produknya atau si arsiteknya. Jadi dari situ untuk menambah lagi referensi, jadi ya itu tadi jalan-jalan keliling dari Bali sampai Jakarta. Wow. Jadi ya itu serunya adalah ya memang akhirnya mau nggak mau buka linknya itu harus datang apa ya istilahnya door to door senior ya Mas ya, dan itu pun mungkin belum tentu senior itu tahu kita gitu ya. Betul. Jadi pertama itu ya silakan. Itu kemarin sempat Mas Reza kan sempat datang ke Makassar. Iya. Mas Reza Cahaya kan. Terus cuma iseng-iseng bilang, Mas, nanti kalau saya ke Bandung nanti saya main di studio ya. Iya datang aja. Saya pikir, oh iya oke deh, nanti saya cari waktu. Udah jalan-jalan nanti ke Bandung, cari lokasi di Gojek, Urbane, terus. Kamarnya tuh di
di Cigadung di atas kan. Pas sampai dikata wah nyampe banyak keren sekali kantornya. Jadi di situ ketemu Pak Satpam, bilang dari mana? Ini saya dari Makassar. Kemarin sempat Mas Reza waktu di Makassar saya bilang mau main di studio. Pada saat itu hari Sabtu lagi libur, nggak ada orang. Saya bilang, oh iya Pak, ini saya dari Makassar mau jalan-jalan ke studio atau kantor konsultan buat belajar. Jadi saya cuma mau lihat aja. Terus gimana apakah dikasih izin dah kalau saya masuk buat foto-foto aja? Dikasih izin masuk, jalan-jalan masuk ke dalam kantor ke ruang kerjanya. Lihat suasana kantor. Hanya untuk yang betul-betul sering bersama langsung si arsiteknya itu. Pertama itu waktu saya udah lupa, di Surabaya. Kemudian sama teman-teman juga dari Makassar itu jalan-jalan ke Surabaya buat ketemu Mas Andi Rahman kan. Ya. Jadi di situ kita diajak touring ke karya-karyanya sambil belajar ke studionya. Kemudian juga semakin lama banyak kenal arsitek senior. Bahkan ada ini kebetulan Pak Irianto Penuhadi kan, Pak Irianto. Nah, itu punya proyek di Makassar. Jadi sebelumnya udah saling kenal waktu di Jakarta. Terus kalau dia ke Makassar pasti kontak ya. Ya, San, ini saya lagi di Makassar nih. Kalau mau ikut ke sini, nanti datang ke hotel terus sama-sama ke lokasi. Ya udah, jadi setiap datang Pak Ir, saya harus siapkan waktu untuk bisa belajar langsung dari beliau dan langsung di karyanya gitu. Waduh. Hebat. Ya. Terobosan baru, anak maksudnya masih mencari ilmu, berani datang ke konsultan untuk cari ilmu secara langsung dari orangnya ya Mas ya. Dan uang-uang proyek dialihin untuk belajar dengan arsitek senior ya. Ya. Keren sih. Termasuk, karena kayak gitu tuh butuh keberanian gitu. Jadi kalau ada event-event besar gitu kayak kemarin yang ada sempat datang Toyo Ito dari Jepang kan, akan semua kumpul di situ tuh, semua arsitek senior dari Jakarta, Surabaya, Bandung. Jadi di situ pertama buat saya bisa saya lihat langsung arsitek-arsitek yang sering saya lihat di Instagram itu. Ketemu Mas Revano, Pak Anton Puyo, Paulus Setiabudi, jadi langsung datangi terus kenalan. Pokoknya langsung tembak aja Mas ya. Visit gitu. Langsung tembak, tapi tembak ini juga tembaknya untuk belajar nih, bukan buat belajar ya. Kenalan. Tapi ternyata dari cara seperti itu hasilnya jadi move sekarang kan, jadi banyak referensi, jadi banyak teman. Betul Mas. Saya banyak teman dan akhirnya jadi banyak project dong Mas ya. Saya bandingkan sebelum rajin traveling sama sesudah traveling itu desainnya beda jauh. Saya rasa sih agak sedikit maksudnya dari segi referensi itu udah kita lihat bukan cuma sekedar di foto-foto doang, tapi udah bisa ngerasain feel ruangnya, materialnya. Jadi sama kayak ada project itu Mbak, yang project Rumah Sore kan? Yeah. Itu tahun 2017 tuh. Masih awal-awal juga. Saya ketemu klien, dia minta saya mau rumah saya itu seperti resort. Saya mau rumah saya itu, saya mau nyaman di dalam, saya mau merasa seperti setiap hari liburan. Itu di Makassar tuh Mas? Baru saya sendiri. Itu kliennya di Makassar? Iya di Makassar, tapi proyeknya di ini Mas, di Parepare kan, kurang lebih sekitar 3 jam dari Makassar. Jadi itu saya diminta untuk buat konsep kayak gitu, sementara saya belum pernah ngerasain ada di suatu bangunan yang konsepnya seperti itu. Saya sendiri belum pernah ngelihat resort langsung. Jadi itu pas udah kontrak saya langsung pakai jalan-jalan dulu Mbak. Bali. Kemarin tujuannya itu ke karyanya Woha di Alilas Villa kan? Iya betul, Alilas Villa yang di Bali.
sama ke resort-resort yang lain yang di Seminyak. Nah, jadi di situ baru saya bisa rasa oh ya seperti begini ya feel-nya. Jadi setelah pulang dari itu baru mulai menggarap tuh proyek. Wah, seru. Nah, Mas Ihsan, dari setiap perjalanan traveling ketemu senior arsitek lainnya, menurut Mas Ihsan yang mana yang paling berpengaruh atau yang akhirnya menambah informasi yang maksudnya yang lebih berpengaruh di Mas Ihsan, masukan-masukannya yang terasa sampai sekarang? Sebenarnya Mbak, semua masukan dari arsitek senior itu semua masuk gitu. Wah. Jadi saya juga bahkan sulit untuk memfilternya. Hanya pada setiap mendesain itu saya selalu upayakan untuk selalu kontekstual kan, kontekstual. Tapi yang paling sering, yang paling melekat itu masuk ke saya itu dari ini arsitek senior pertama Mas Aang dan Pak Irianto. Karena itu dua yang saya rasa yang saya rasa intens untuk belajarnya kan. Apalagi kalau Pak Ir itu dia bahkan saya sering untuk mengasistensi proyek saya, misalnya sudah jadi berupa dena kan, terus saya kirim ke Pak Ir, Pak mau masukannya dong, itu dia coret-coretin tuh. Itunya ya Pak Ir, keren. Pak Irianto emang keren sih. Jadi saya kasih gambar layout, wah ini gini, pokoknya dikupas. Saya biar saya mau diserang apa terserah. Yang penting saya tahu di situ kalau yang dimasukkan itu bagus kan? Iya. Masalah sequence ruang, masalah feel ruang, gitu. Jadi itu dapatnya itu yang mendetail itu lewat Pak Ir. Dan saya banyak belajar dari Mas Aang itu soal sequence ruang gitu. Karena sebelum kemarin ketemu Mas Aang saya sempat datangi karyanya salah satu di Secret Garden di Bali kan. Setelah itu ketemu Mas Aang, saya bahas itu sama beliau kan. Jadi dia jelaskan semua. Dia bahkan tanya saya, yang kamu rasain apa kalau setiap berada di karya saya, dan coba bandingkan pada saat kamu masuk dari depan pintu rumah saya tadi sampai ke lantai sampai ke posisi ini, bagaimana rasanya? Saya bilang, iya Pak, ini yang saya rasakan ini sama dengan apa yang saya rasakan di karya-karya yang lainnya, utamanya di Secret Garden kan. Ya. Itu mulai sequence ruang dan feel ruangnya itu bisa kita dapatkan benang merah dari setiap desainnya Mas Aang seperti itu. Jadi kita nggak perlu menilai mungkin dari bentuk apanya, tapi dari feel ruangnya yang dirasa wah kalau ini betul-betul karyanya Mas Aang. Berarti dari pengalaman Mas Ihsan nih berguru ke senior gitu kan, berarti kan menjadi kurang lebih mau nggak mau jadi punya pembelajaran banyak nih. Nah, akhirnya kita ngomongin MIF nih Mas sekarang. Ya. MIF sendiri akhirnya jadi punya ciri khusus nggak Mas, atau karakter yang melekat gitu untuk desain-desainnya akhirnya? Kalau kami itu Mas sebenarnya nggak ada patokan harus punya benang merah di setiap desain, tapi teman-teman saya pribadi itu selalu bilang kalau ini bangunan ini pasti desainnya ini. Ya. Karena mungkin dia lihat dari sering mainin tanaman kan. Itu. Terus juga untuk desain kami itu Mas lebih ke kontekstual terhadap permasalahannya. Oke. Tapi yang kami berpegang itu bagaimana arsitektur kami itu bisa hemat energi, low maintenance, bisa masuk semua aspek kaidah arsitektur yang kami punya, yang mungkin yang dasar atau yang sudah lebih lebih jauh kajiannya. Yang jelas karya kami itu saya juga dapat masukan ini dari OHA. Kan OHA itu kalau setiap proyeknya kan kalau ada di site-nya itu ada landscape kan, mungkin ada tanaman pohon. Kalau misalnya dia sudah ini proyeknya ini harus menghabiskan landscape itu, dia harus tanggung jawab untuk mengembalikan 2 kali lipat pada saat bangunannya jadi.
Ya, terbangun. Jadi itu otomatis landscape atau area hijau itu dinaikkan ke atas bangunan, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, yang di situ kami berpegang teguh di proyek-proyek kami. Jadi ada beberapa proyek kami, mungkin sebisanya saya bisa share ya. Kan ini salah satu desainnya OH, dan kami juga selalu mengupdate karya-karya terbarunya kan, jadi untuk dijadikan juga sebagai bahan referensi. Kayak gini kan, jadi di Park Royal ini kan itu nilai ruang terbuka hijaunya pada saat sebelum proyek ini masuk itu kan misalnya sekian persen. Terus di dalam desainnya itu dibuat bahkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat pada saat bangunan ini jadi, sehingga banyak area-area hijau itu yang bahkan bisa dibilang sebagai salah satu zona di mana menjadi ruang terbuka hijau kota gitu. Jadi kami kayak gini kan. Jadi kami coba di proyek awal kami itu kemarin tahun 2017 juga, itu kami coba bikin konsep kayak gini. Jadi ini statusnya kan rumah renovasi. Kebetulan juga si owner minta itu untuk adanya space buat farming, karena kebetulan suami istri praktisi di bidang pertanian. Jadi kita coba buatkan konsep seperti di mana dari lantai 1 sampai lantai 3 itu bisa dipakai untuk baik itu tanaman hias ataupun tanaman sayuran, obat-obatan. Proses konstruksinya juga kami ini pas jadinya kayak ini, jadi sampai lantai atas itu bisa difungsikan untuk tanaman ya, buat tanaman. Jadi biasa si owner itu ada musim panennya, jadi kayak buah-buahan kan ya. Di rumah ini Mas? Iya, di sini di lantai atas kan, jadi biasa kayak ada buah naga, pepaya, jadi. Wah. Ini kalau boleh tahu berapa square meter nih Mas rumahnya Mas? Kayak gini, kayak paling ini kurang lebih berapa ya kemarin, sekitar 120 Mas, 120 meter satu lantai 2. 120 meter bisa terbentuk seperti ini. Wah, nih jadi karena ini kan juga kasusnya kan masih dipertahankan kurang lebih 60% dari bagian rumah lama ya. Jadi itu juga tantangannya sih kalau proyek renovasi sih Mbak, karena kan juga di Makassar lebih banyak sekarang itu rumah-rumah yang udah tua rata-rata itu mau di ini minta renov ya, renov lagi ya, seperti itu. Dan juga tadi itu yang apa namanya yang rumah sore tadi kan itu juga prinsip desain kami itu masuk ke desain itu Mbak. Nah seperti ini kan. Jadi sedapat mungkin harus ada area hijau dalam setiap proyek kami. Itu kalau bisa luasannya bisa lebih banyak lah gitu. Berapa persen biasanya Mas area hijau yang biasanya diberikan oleh Mas Iksan di karyanya? Nah kayak gini kan, ini kurang lebih luas bangunan, luas tanah kan 30 kali 80. Sementara yang terbangun bangunan itu cuma 1000 meter. Yang lainnya itu ya area landscape aja sama area bukaan. Kalau yang untuk yang ini kan, untuk yang ini. Iya, iya. Ini beneran kayak resort di rumah pribadinya ini. Ya, jadi yang sebenarnya itu Mbak, saya disuruh desain. Ini udah berjalan 4 tahun konstruksinya kan, masuk tahun ini. Udah finishing ke interior. Itu masih terus kami jadi kontrol juga kan. Karena kan Mbak, kami juga terfokus itu kalau sudah selesai desain, kami fokusnya juga untuk mengontrol pada saat progres konstruksi untuk memastikan semua berjalan dengan desain yang kami buat. Nah, ini konsep konteksnya rumah renovasi atau bangun dari ini nol? Bangun baru Mas.
dari. Nah, saya jadi mau punya jadi pertanyaan nih Mas. Sebetulnya kalau dari Mas Iksan sendiri atau dari MIF, sebetulnya challenging-nya lebih besar mana Mas? Kalau renov atau bangun dari awal? Lebih besar renov Mas. Kan kalau renovasi itu udah rumit pada saat proses desain dan pada saat proses konstruksi, karena biasanya pada saat proses konstruksi itu ada saja permasalahan yang ditimbulkan oleh bahan existing, sehingga kami ada revisi desain pada saat konstruksi. Kalau dari Mas Iksan dan Mif sendiri lebih suka ngerjain yang renov atau yang baru lah? Bangun baru ya. Lebih idenya semua lebih keluar ya Mas ya. Idenya keluar ya Mas ya. Iya. Ide keluar, lanjut juga bagus Mas. Amin. Oke. Baik kan. Ya, silakan ya. Ya, jadi yang dari proyek-proyek yang tadi Mas Iksan kasih gitu kan, konsep arsitektur dan interiornya itu lebih ke seperti apa Mas yang ditawarkan? Apa tropiska? Karena kan banyak bukaan juga kita lihat kayak gitu. Lebih ke ini Mbak, lebih ke tropis. Kalau misalnya kayak proyek baru lebih luas lahannya, saya disarankan bawa ke konsep tropis. Jadi yang dibangun itu cuma untuk luasan ruang yang dibutuhkan saja. Jadi biar ruangan juga bisa lebih efisien sesuai dengan gaya hidup si yang punya rumah. Kan ada klien-klien yang mau semua tanahnya itu di full bangunan kan, gitu, lebih luas gitu. Nah, sama ada yang punya tanah luas tapi dia mau bangun itu sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi kita lebih sarankan ke konsep tropis. Sementara ada juga yang proyek kecil yang compact house yang sekitar 4-5 meter, itu kami lebih banyak mengusung konsep-konsep yang lebih fungsional. Nah, saya jadi ngomong-ngomong tadi ada sebut-sebut klien gitu Mas. Nah, Mas Iksan sebagai arsitek muda gitu ya, kan masih semangat nih dan mungkin masih cukup idealisme dengan ide-idenya gitu. Nah, tapi pada saat prakteknya, pada saat kita menghadapi klien itu kadang-kadang punya keinginan sendiri dan memang kita paham semua klien itu dilahirkan jadi demanding ya Mas. Itu gimana akhirnya bisa tetap memasukkan idealisme kita, tapi tetap juga dari sisi kemauan dari klien tuh tetap ada, tetap terpenuhi seperti itu. Seperti tambah lagi satu lagi meyakinkan klien bahwa harusnya nih bangunan yang untuk lahan seperti ini tuh seperti ini Pak, gitu atau Bu, gitu. Kan kayak gini Mas, pertama dari saya pribadi itu selalu bilang kalau karya kami ini bukan semata-mata 100% karya kami. Jadi saya biasa sperkan sekian persen, misalnya dari 100% saya sperkan 20% untuk diskusi sama owner. Jadi pada saat diskusi itu saya bisa filter juga mana yang kalau misalnya masukannya bagus, kenapa enggak kan? Ya. Nah, kalau masukan, jadi saya juga banyak belajar dari klien, diskusi. Jadi hal-hal mungkin yang saya belum pikirkan itu si klien mikirin gitu. Jadi diskusi. Nah, tapi kalau yang misalnya kayak yang si owner mau tapi itu bertentangan dengan kaidah arsitektural atau konsep kami, sedapat mungkin saya atau kami jelaskan itu, kasih lihat referensi. Itu kasih lihat. Itu karena sepengetahuan saya nggak semua klien itu referensinya luas kan? Ya, betul. Jadi bisa saja yang dilihat mungkin cuma di sekitaran mungkin di Makassar saja kan. Lain halnya lagi kalau ada klien yang sering jalan-jalan pergi ke luar negeri, nah itu kan lain lagi. Jadi biasa kalau misalnya ada masukan-masukannya yang kami rasa bertentangan dengan kaidah arsitektural atau yang mungkin agak jauh dari konsep yang kami tawarkan, kami ajak diskusi lagi. Jadi kasih lihat referensi, dikasih jelas semua dampak-dampaknya apa segala macam. Jadi di situ juga bisa
salah satu cara juga untuk bisa membawa idealisme kami gitu. Dengan mengajak diskusi sambil memperlihatkan berbagai macam referensi yang sejalan dengan desain kami gitu. Dan tadi di awal Mas Ihsan sempat ngomong kalau misalnya untuk masyarakat di Makassar pun masih belum memperhatikan apa pentingnya menggunakan arsitek dalam membangun rumah, Mas. Nah, gimana cara Mas Ihsan untuk meyakinkan bahwa memang ini loh, kita butuh arsitek, jasa arsitek itu seperti ini gitu, untuk ini kayak gitu, karena ya mereka pun belum banyak paham mengenai material misalnya, terus konsepnya seperti apa kayak gitu, Mas. Ya. Dikit Mas, tambahan dari pertanyaan Ziza, ada nggak Mas di Makassar? Kok gambar aja mesti bayar? Ada yang ngomong gitu? Oh iya, itu ada tuh. Ada. Wow. Ada tuh. Nah, itu yang saya mau ceritakan. Jadi ada klien saya dan yang saya tahu itu dia pasti bisa untuk membayar jasa perencana, bisa. Jadi pas saya masukin penawaran itu kaget loh. Oh, kayak gini nih. Jadi itu dan cara dia jelaskan itu, saya sampai bawa file-file, misalnya file 3D Max, file SketchUp sama file apa ke klien itu. Yang Bapak lihat itu mungkin di internet cuma gambar-gambar 3D doang kan. yang sampai mikir cuma gambar doang kok mahal amat. Tapi ini Pak, kalau untuk proses pengerjaannya ini, jadi itu Mas saya bawakan itu gambar kerja yang kurang lebih 100 lembar tuh. Nggak tanggung ya, biar dia ngerti. Pak, ini pekerjaan kami ini bukan cuma kayak gambar 3D itu, tapi hal-hal teknis itu semua dipikirkan loh Pak. Jadi ini itu yang saya bawa kemarin, contoh proyek itu rumah kecil tapi gambarnya banyak. Ini Pak, ini saya rumah kecil kayak gini udah banyak gambarnya kan. Itu karena semua diperhitungkan Pak, mulai dari masalah misalnya masalah struktur kan, karena sampai nggak aman, nggak tahan gempa gitu. Kemudian masalah kelistrikan, masalah perpipaan, itu semua saya jelaskan itu hal-hal yang memungkinkan terjadi kalau tanpa adanya perencanaan. Dan saya bilang juga kalau tanggung jawab si perencana ini bukan cuma sampai di atas kertas doang, tapi sampai karyanya ini jadi. Karena dari kami sendiri tuh yang untuk karya yang kami sebut karya itu adalah proyek yang sudah jadi di lapangan gitu. Jadi otomatis tanggung jawab kami itu ya harus sampai selesai. Karena banyak yang seperti ini juga Mas. Lebih baik orang itu beli bahan mahal-mahal daripada cuma bayar gambar arsitek gitu. Menurut mereka begitu Mas. Iya. Tapi boleh mungkin pada saat mereka merasakan ternyata jasa arsitek itu ya memikirkan dari hal kecil sampai gede, nah itu yang mungkin akhirnya mereka bisa menghargai. Dan banyak kayak gini. Ada sering saya dapat klien gini Mas, yang di awal itu dia membangun dengan sangat percaya diri, cuma panggil tukang dan beli bahan. Itu. Jadi sudah sampai di struktur, sudah tertutup atap, baru mentok. Wah, mau diapain lagi nih? Jadi pada saat di momen itu baru si calon klien ini baru mencari perencana pada saat sudah pada saat sudah stuck gitu. Dan jadi silakan. Iya, jadi pada saat udah mulai berjalan desainnya dan berjalan konstruksinya, bilang, oh iya ya, kenapa nggak dari dulu gitu? baru sadar gitu kalau baru kepikiran. Mungkin untuk rumah tinggal dianggap kayak hal yang mungkin semua orang awam tinggal panggil tukang dan beli bisa langsung jadi. Tapi kalau perencanaan kan juga pasti kayak ini. Dan kalau misalnya juga menggunakan jasa arsitek, itu pasti saya yakin setiap arsitek itu pasti mau memaksimalkan karyanya. Jadi bukan cuma sekedar hasil bangunan aja kan, tapi arsitektur gitu yang punya nilai lebih dari sekedar bangunan.
Nah, dari pengalaman tadi sebetulnya kan banyak pengalaman membuat proyek atau karya-karya, Mas. Nah, dari Mas Iksan dan Nif sendiri, ada nggak sih, Mas, pengalaman yang paling unik pada saat mendesain sebuah karya atau proyek dan konstruksinya, Mas? Maksudnya ya mungkin ya tadi salah satunya, mungkin ada yang lain, Mas? Ya, ini salah satunya ya. Ini proyek yang saya yang tahun 2017 juga, yang awal-awal juga kan, yang maksudnya sepenuh hati gitu untuk didesain kan. Bahkan itu hari masih sementara di pesawat aja udah saya sketch tuh. Wow. Semangatnya. Jadi saya coba tawarkan kayak gini. Terus kemudian di-improve lagi, dikasih material yang kayak gini. Tapi si owner mau dia ngepres gitu kan. Ngepres budget ya. Pertama juga ngepres budget. Terus dipotong lagi di atas, dan saya dengar udah mulai dibangun, jadi saya semangat gitu loh, udah dibangun. Karena kan Mas yang awal-awal itu waktu baru mulai itu lebih fokus ada proyek yang terbangun gitu kan. Tapi pas terbangun jadinya kayak biasa aja, jadi kayak gini kan. Karena di sini saya dapatnya itu satu pengalaman lagi, ya ini karena nggak saya kontrol gitu. Karena nggak saya kontrol. Oh ya, dan tadi kan Mas Iksan sempat sampaikan ada beberapa proyek yang dilakukan malah di tahun 2017 di awalnya MIF ini mulai berjalan nih, Mas. Nah, ketika Mas Iksan mulai jalan membuat si biro konsultan, itu apa aja itu Mas yang dibutuhkan sama Mas Iksan atau yang Mas Iksan perlu siapkan dulu sebelum mengerjakan proyek-proyek itu, Mas? Yang paling penting sih Mbak, tim kerja. Paling penting karena biar bagaimanapun seorang arsitek atau misalnya seorang individu kan yang merasa percaya diri bisa menggarap sendiri semua, tapi akan lebih bagus lagi kalau misalnya ada banyak kepala untuk diskusi kan. Dan saya yakin pastinya berbeda. Dan di awal-awal kan itu Mas, semua saya sendiri tuh single fighter. Jadi mulai dari gambar 3D-nya sampai kerja itu. Gimana akhirnya Mas Iksan bisa meyakinkan teman-teman MIF gitu ya? Itu kan berarti satu angkatan semua dengan Mas Iksan ya, Mas ya? Iya. Maksudnya meyakinkan teman-teman MIF itu ya kita harus berjuang nih untuk membangun membangun studio ini. Mungkin saat ini kita belum dapat project, cuman kalau kita fokus konsisten gitu kan, pasti akan dapat. Nah itu kan agak sulit tuh Mas meyakinkan teman-teman muda arsitektur kita nih, karena ada juga beberapa yang saya tahu kuliahnya arsitektur, cuman pas lulus bisa jadi bankir, bisa jadi macam-macam gitu. Nah, itu gimana Mas Walfi akhirnya bisa meyakinkan teman-teman, Mas? Tuh, di satu angkatan saya itu yang betul-betul berarsitektur itu sedikit banget, Mas. Mungkin cuma berapa persen, Mas? 5% aja, Mas. 5%? Wow. Iya. Dan partner saya ini yang syukurnya partner saya ini yang betul-betul juga sevisi gitu. Jadi yang sulitnya untuk memilih partner itu memang agak sulit sih, betul-betul butuh yang sevisi gitu. Ya. Karena kan dan juga tantangan itu kalau misalnya kita satu studio ini dan satu umur gitu atau satu angkatan. Betul. Biasanya egonya masih gede-gede Mas ya. Iya, biasanya itu ego itu pasti muncul kan. Iya. Dari awal itu sudah saya bilang, meskipun kita satu angkatan satu ini, tapi harus ada yang dituakan dan sebagai pengambil keputusan gitu. Yeah. Jadi supaya nggak ada ego-ego yang sama besar. Betul. Jadi dengan cara seperti itu, alhamdulillah sampai sekarang berjalan baik, alhamdulillah. Jadi karena untuk satu proyek itu nggak mungkin cuma saya sendiri kan. Iya, betul. Mas Iksan, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang dikasih ke Katalog Pro untuk
berbagi Ya. informasi dan berbagi ilmu hari ini, Mas. Ya, Dan- Mbak. Makasih, Mbak. GoPro with Catalog Pro. Oke. Terima kasih Mas Iksan. Terima kasih Mas Iksan.